Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana Bawi? Sehat. Alhamdulillah. Mas Bedu mau nanya boleh nggak? Boleh. Mas Bedu pernah nggak sih dikatain gitu, ih gendut gitu? Mas Bedu mah sering. Sering? Tapi pernah sampai kesel gitu nggak sih Mas Bedu? Nggak pernah, karena emang kenyataannya. Oh gitu? Nggak, kalau kesel sih enggak, tapi jadi kita berpikir bahwa ini gendutnya masih proporsional, apa memang sudah lebih ke arah nggak sehat. Kalau nggak sehat kita jadi terima kasih dong, kita jadi diingetin. Akhirnya berusaha untuk jangan sampai terlalu gendut, karena jatuhnya nanti obesitas kan penyakit. Iya. Nah itu terima kasih justru sama orang yang ngingetin gitu. Makasih ya Mas. Cuman kayak pernah gak sih kayak ngerasa jadi serba salah gitu Mas Bedu? Serba salahnya? Nih contoh nih kemarin, Ya. Zara sempet agak gemukan dikit. Terus Yang MC nih. Buat panjat pinang tuh gemuk. Gemuk. Itu namanya gemuk kan ya? Oli. Oh itu gemuk. oli. Iya. Ya aku gak pernah manjat pinang jadi gak nyambung, maaf Kamu ya. panjatkan doa aja, kalau nggak panjatkan doa ntar dipinang dengan bismillah. Dipindah dengan bismillah amin. Jadi gitu Mas Bedu, Iya. Zara agak pernah gemukan dikit. Ada komenin, ih nanti kalau nge-MC kayak gitu jangan. Akhirnya Zara kurusin. Iya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama. Kurusin apa diurusin? Dikurusin. Damang. Alhamdulillah. Damang Mang. Bedu. Alhamdulillah Mang. Yang dikurusin siapa? Zara disaranin, katanya jangan gemuk-gemuk nanti kalau nge-MC nggak bagus. Nanti takutnya betisnya kayak tales, gitu-gitu mah disaraninnya. Yang MC mulut apa betis? Mulut mah. Kalau ngasih betis, halo. Hai. Ini adalah Talas Bogor. Betis biasa diidentikan Bohai. dengan talas Bogor. Iya kayak gitu Jadi mah. Sarah tuh kayaknya serba salah mah. Waktu dia gendut, berat badannya lebih, dibilangnya kegendutan. Kegendutan. Gak bagus. Kurus, Kurus, dibilang kekurusan. pet. Yang ngomong siapa? Orang-orang mah. Ngapain ngomong sama orang-orang, jangan mikirin orang-orang ya. Iya. Kita mah yang bersyukur, nu penting mah sehat. Benar mah. iya. Tapi kalau misalkan orang tuh ngomongnya udah bener-bener kayaknya apa aja kita perbuat salah gitu mah. Iya, mah. Gendut, Salah. salah. Kurus, salah. Terus kenapa gitu kalau gitu? Dia tanya sama dia dah. Ya dah, kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. aku gendut, kamu kurus, terus kenapa?
Judulnya naon tuh? Itu Iya, juga begitu. body shaming gitu mah. Body shaming. Body shaming. Body shaming. Aku gendut, kamu kurus. Iya. Kenapa? Iya. Udah bagianku gendut. Apa sih yang namanya body shaming? Body shaming. Itu seolah-olah menghina penampilan tubuh seseorang. Bodinya gitu loh. Iya. Semok, bohai, langsing, tiang listrik. Itu kan banyak istilah Iya, ya. istilah untuk body. Seperti Gitar tadi. Spanyol. Kutilang darat. Tadi kata bedu. Ah. Masya Allah, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Kutilang itu rumah gue gitu. Oh iya. Jalan kutilang. Oh iya mah bener. Kutilnya Iya. hilang. Jalan kutilang. Jadi, serius. Jadi begini. Di dalam aturan agama Islam yang namanya menghina orang, merasa gue paling hebat, itu dilarang. Sekarang kalau saya perhatikan, walaupun saya tidak ikut-ikutan, medsos tuh banyak sekali menghujat orang. Masya Allah. Betul. Kalau dulu kita ngomongin orang tuh ngarumpi, ngariung, ngumpul 4 orang, 5 orang, di mana ngobrol. Ya. Sekarang mah nggak perlu ketemu orangnya. Nggak perlu mah. Menghina orang, hujat orang, seenaknya aja begini doang. Bahkan ratusan orang yang komentar. Bahkan kenal enggak, ketemu juga enggak, teman bukan, sahabat bukan, keluarga bukan, tetangga bukan. Kok ikut ngehina orang? Ih, penampilannya. Ya Allah. Pipi apa bapau? Aduh, Ah. enak bapak mah. Ya Allah, Lobia Karim. Emang dasar, gak punya pinggang. Ya, Nah, ya nggak boleh Lo Allah. pinggang. gak tersinggung, emang lempeng. Jadi, Terus biasa apa ya ini, beduk Pak? kita ya. Iya, Mas, kita udah biasa. Jadi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang yang namanya body shaming. Anda silahkan lihat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Hai orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek, mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang ngolok. 2. Jangan kalian perempuan mengejek, mengolok perempuan lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang ngolok. 3. Jangan menghina diri sendiri. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, dia orang zolim. Tuh dalam ayat ini yang dilarang bagi orang yang beriman 4. 1. Jangan mengejek, mengolok kaum yang lain. Boleh jadi judul kita sekarang mengejek tampilan body. Tapi dalam Al-Quran lebih umum, lebih banyak yang dilarang oleh Allah bagi orang yang beriman. Misalnya, fanatik suku, fanatik organisasi, fanatik partai, itu pun dilarang. Ini sama. La yashhar qaumun min qaumin. Punten, punya anak cowok. Siapa tuh? Teman mama. Teman? Apa teman? Pacar mama. Orang mana? Orang Padang. Sorry, mama tidak mau punya mantu orang Padang. Kenapa? Bengkok, tahu tuh. Bengkok. Apanya bengkok? Orang mana tuh teman kamu? Orang Jawa. Orang Jawa, Bang. Mama tidak mau punya mantu orang Jawa. Kenapa mama? Kata anak laki-lakinya. Orang Jawa itu kowe. Koek. Orang Sunda, Sunda. Sunda. Orang Betawi dan seterusnya. Maaf, Allah mengatakan. Bukan kita lahir itu tidak punya pilihan. Lahir dari suku mana, dari orang tua yang mana, Allah yang menentukan. Di mata Allah yang mulia orang yang bertakwa. Bukan suku manapun. Kenapa? Survei membuktikan. Dari suku bagaimanapun yang baik ada, yang buruk ada. Punten contoh konkret. Jangan marah ya, saya ngomong apa adanya. Nyata nih di masyarakat. Iya mah. Di masjid depan yang jadi imam siapa? Si Anu orang Muhammadiyah. Gua nggak jadi makmum, orang NU. Ya Allah. Siapa yang ceramah? Si Anu tuh orang muslimat. Gue enggak orang Aisyah. Padahal mah yang diceramahkan mah Quran dengan sunnah Rasul. Ini yang diharamkan dalam Al-Quran. Maaf, kenapa kadang-kadang kita punya TV kan?
tuh di DPR yang merakatnya wakil rakyat. Satu kepala mewakili 40.000 manusia. Pernah nggak lihat ada yang nendang meja? Ya Allah. Yang kursi ditarik, dasinya ditarik. Kenapa? Yang mereka bela adalah partainya masing-masing. Ini merasa kita paling benar. Itulah yang diharamkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya termasuk menghina tubuh kita. Iya. Jangan pernah menghina tubuh orang lain atau suatu kaum ya. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita ya Maya. Betul, begitulah Allah berfirman. Begitulah Allah berfirman. Setelah ini kita akan kembali lanjutkan lagi tema pembahasan kita di rumah Mama Dede adalah body shaming. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Bapak Ibu jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kita lanjutkan kembali tentang body shaming. Jadi itu baru satu. Baru satu tuh Pak. Jangan satu kaum mengejek, mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang ngejek. Ya, Fanatik partai, fanatik organisasi, fanatik suku. Itu kemasukan setan dari pintu yang ke-9. Karena 10 pintu setan masuk. Berarti termasuk fanatik keturunan juga berarti ya Maya. Suku itu berarti ya Pak. Dua. Jangan kaum perempuan mengejek, mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang ngolok. Kenapa? Khusus perempuan. Survei membuktikan. Walaupun saya perempuan. Karena kebanyakan, gak semua loh. Iya mah. Kebanyakan perempuan itu doyan ngarumpi. Betul tuh Pak. Ngobongkeun batur. Aduh. Ngadebrul. Ayuh weh, ngadebrul teh. Yang nggak perlu diomongin. Itu namanya debrul. Debrul. Gede nggak burudul dari mulutnya. Debrul, burudul. Saking banyaknya. Iya. Pernah nggak kalian lihat anak-anak yang niup busa? Ya. Oh, Nggak burudul. Nggak berudul ya mah. Kan banyak perempuan yang kecebrek aja ngomong. Di Ciamis namanya ngadebrul wes ya. Ngadebrul. Ngobrol teureun-eureun. Tuh. Iya. Ngoceh aja gitu. Ngoceh, nah Iya. itu. Ngadebrul namanya. Masya Allah, ini survei membuktikan. Iya. Yang ketiga, jangan menghina diri sendiri. Punten, kadang-kadang survei membuktikan. Dalam keluarga anaknya 5, anaknya 6, anaknya 4, anaknya 3. Apakah bodinya cantik, tampaknya sama apa beda? Beda. Itu kan kehendak Allah. Iya mah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah. Nggak sama. Punten, kalian nih para pelawak jangan marah. Iya, Mas orang tua punya kewajiban nasihati. Siap mah. Lu nyari duit nggak gitu-gitu amat. Kadang-kadang temennya dibilang dasar lu gendut, dasar lu kurus, dasar hitam, jidat jenong, caplang. Maaf dalam tanda kutip. Ya, tidak sedikit banyak kalimat-kalimat dalam lawakan seperti itu. Walaupun nyari duit bercanda biar orang ngakak, diharamkan dalam Al-Quran. Sekarang juga udah nggak dikeluarkan sama mereka, makanya kan kena KPI juga tuh. Betul. Kena body shaming, jadi mereka udah mulai ngelawak tidak menggunakan fisik lagi gitu. Itu tidak boleh. Bercanda boleh? Boleh. Tapi jujur dengan apa yang ada. Iya mah. Jangan menghina. Karena itu dilarang dalam Al-Quran. Artinya kata Allah mereka orang yang tidak beriman. Nih baru 3. Yang nomor 4. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Nah itu dia. Dulu di zaman jahiliyah lu mau ngapain terserah. Terserah mah. Begitu mereka sudah masuk agama Islam. Mereka sudah beriman. Masya Allah, Allah yang berfirman dalam ayat ini. Jangan memanggil panggilan buruk setelah kalian beriman. Beriman. Contoh, punten. Ibnu Mas'ud itu kurus sekali orangnya. Para sahabat bareng-bareng lagi di luar kota. Mereka ada yang ngobrol, ada yang ngariung. Nah, dia nyari ranting buat siwak. Begitu lagi nyari ranting, angin gede kan, kesibak tuh bajunya. Para sahabat yang lagi ngumpul pada ngakak, pada ketawa. Rasul nanya, apa yang kalian tertawakan? Itu kakinya Ibnu Mas'ud kurus banget, kecil kayak ranting.
cuman tertawa doang, nggak ngomong apa-apa, Rasul marah. Tidak boleh kalian mengatakan itu. Di hadapan Allah, kaki yang kurus itu seperti gunung Uhud beratnya. Saking hebatnya apa di hadapan Allah. Di kita mah dengan mudahnya orang menghina. Iya mah. Mengejek mereka dengan bentuk tubuh. Dengan panggilan-panggilan yang buruk. Hai hitam, hai sipit, hai jenong. Misalnya. Black, si black. Nah, ini. Saking dilarang oleh Allah. Yang 4 tadi, wa lam yatub faulaika humuz zalimun. Diperintahkan bertaubat kalau kita pernah melakukan yang 4 tadi, kalau tidak juga bertaubat dia orang zalim. Artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, Siti Aisyah mengatakan, kan istri Nabi besar Muhammad SAW di antaranya Safiyah. Safiyah itu pendek. Siti Aisyah istri Rasul mengatakan, Safiyah itu pendek. Rasulullah mengatakan, apa yang kau katakan? Seandainya kalimatmu yang satu kalimat mengatakan pendek tadi dimasukkan ke dalam air laut, pasti akan menjadi berubah warnanya dan bau busuk. Kenapa? Satu kata pendek aja menyebabkan air laut yang sekian luas menjadi bau dan berubah warna. Satu kata. Satu kata emang. Apalagi kalau nggak diebrul, segala diomongin. Apalagi sampai dikata-katain tuh orang tuh. Orang yang dikatainnya itu pasti nggak terima. Sekarang namanya dibully orang. Iya mah. Pasti nggak terima. Maaf. Walaupun orang itu benar, kenyataan yang diomongin pasti nggak nyaman. Makanya Rasulullah pun mengajarkan manggil istrinya ya Humairah. Dari mulai muda sampai tua. Padahal sejarah mengatakan, lagi muda Rasul balap lari dengan Siti Aisyah. Masih langsing, masih muda, dia yang menang. Gitu. Ketika kan kita lihat orang-orang Arab tuh kalau udah tuaan dikit gendut kan? Iya mah. Iya mah. Nah, sudah Siti Aisyah badannya besar, diajak lomba lari Rasulullah. Yang menang Rasul, tapi tetap manggilnya ya Humairah. Nggak dipanggil, hei gendut, tidak. Ini contoh yang Rasul ajarkan buat kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Jangan menghina orang lain. Jangan merasa kita paling baik daripada dia. Karena Allah menyatakan boleh jadi orang yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang ngejek. Makanya jangan memposisikan saya kan bosnya, dia anak buah. Seakan tuan dan nyonya, dia cuman ART. Misalnya di hadapan kita boleh jadi dia ART. Di hadapan Allah boleh jadi nilai dia lebih baik daripada diri kita. Tuh. Makanya jadilah kita orang bertakwa. Ya. Dilanjutkan dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, bukan hanya orang beriman. Ya. Seluruh manusia. Kalian aku ciptakan asalnya dari laki-laki dan dari perempuan. Kalian menjadikan berbangsa, bernegara, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Bukan saling mengejek, bukan saling menghinakan diri, menghina orang lain. Yang mulia di mata Allah adalah orang yang takwa. Semoga kita termasuk golongan orang yang takwa. Amin. Itu harapan kita. Iya. Berarti respon kita ketika kita mendapatkan body shaming dari orang lain, kita katakan aja hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Ini kehendak Allah. Punten, boleh jadi orang yang merasa cantik, merasa tampan, bodinya katanya keren, kata mereka. Yang nilai keren itu siapa? Orang lain. Di kita konotasinya punten dalam tanda kutip. Orang yang cantik, yang menarik, orang yang langsing, orang yang putih, orang yang pinggangnya kecil. Kalau hati mereka busuk, bagus nggak? Enggak bagus mah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita. Ya. Gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Bukan bentuk tubuh yang aduhai. Tigigir katinga lagi tiharap katinga siap. Ngerti itu? Ente. Kata peribahasa gini. Iya. Bukan yang cantik jelita. Dari samping kelihatan langsing. Dari depan kelihatan sangat indah dipandang mata. Kalau kita mah kayak gitar Spanyol. Bukan itu. Bukan itu. Tigigir katingal lengik. Tiharap katingal siap. Indah.
pipinya licin, glowing sampai kutu merosot. Bukan itu yang cantik, tapi hati kita. Hati mah benar. Pipi koneng, Iya, irung mah. mancung, itu jaminan. Nah, bukan jaminan pesek juga kalau hatinya baik mah. Tenan naon. Tenan Yang jadi, naon, ya, Mah, ya. yang jadi jaminan mas sertifikat apa BPKB ya Maya. Ya itu kalau Buat lu pinjem mau duit. beli rumah, ngutang, Iya. Mas Bedu pikirannya ke sono nih makanya, Mah. rasanya Zahra. Iya, Mah. Yang Bedu katakan ini pengalaman pribadi. Seolah-olah otak larinya ke situ. Terlintas. Terlintas ya. Baik, kalau begitu nggak cuma Mas Bedu yang ada terlintas di pikirannya, tapi yang satu ini juga akan terlintas di layar kaca Anda. Jadi Anda jangan kemana-mana ya jamaah. Mama Dede setelah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram yang sudah masuk di @rumahmamadede_tv1. Masih di tema body shaming. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Body shaming mah, tapi terkadang nih Mas Bedu pernah dengar juga nggak teman-teman Zara nih mah manggil pacarnya ataupun pasangannya dengan gini, endut sayang, uncit buncit gitu mah. Oke. Walaupun orang yang si endut sayang, dia terima karena dipanggil oleh orang yang dia cintai. Tapi Allah yang menciptakan endut sayang, dia nggak terima. Itu masalahnya. Gitu mah. Boleh jadi endut sayang yarin deh, yang penting dia mencintai gue. Tapi Allah yang menciptakan endut sayang, dia nggak terima karena udah ada aturannya dalam Al-Quran. Apalagi sampai uncit, mampang. Bukan, itu kan Emang ini buncit. Uncit terus panggil perutnya uncit. maksudnya perutnya buncit gitu mah. Nah, oke. Iya mah. Karena orang berusaha untuk langsing kelihatan malah kelihatan menarik di benak dia yang langsing, yang cantik dan seterusnya, datanglah iklan di mana-mana. Obat langsing. Seminggu 3 kali turun. Survei membuktikan betapa banyak jamaah mama. Iya mah. Ya Allah, minum obat tertentu jangan disebutin. Iya. Iya mah. Berhasil dalam 1 bulan dia 3 kilo. Melanjutkan bulan berikutnya, minggu ke-7 masuk rumah sakit, jantungnya kena langsing. Iya, jadi sakitan. Gue mau ogah gendut sehat. Kita pilih gendut sehat. Indah kehendak Allah. Ada XL, oke? Ada, oke. Iya mah ya. Jadi ternyata body shaming itu malah bikin orang jadi obses akhirnya malah jadi sakit. Berusaha, bahkan maaf. Kadang-kadang mereka makanan yang Allah berikan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan ini mah banyak lemaknya. Nanti gendut. Iya. Jadi bahkan sampai terjadi, bahkan seorang model pun udah kurus karena ketakutan gemuk. Dia sampai terkena penyakit yang namanya anoreksia. Jadi dia kalau masuk makanan dicolok-colok supaya keluar lagi. Iya, itu yang salah. Nah. Saking ketakutannya tuh. Takut gendut. Akibat body shaming. Mas Bedu, Ya. ada pertanyaan dari Instagram nih. Silakan. Mama boleh ya, Zara bacain ya. Dari Lela Azmi 92. Lela Azmi 92. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Lela Azmi 92. Galau nih, Ma. Ada apa? Mah, di kampung saya selalu ada perkataan kalau kamu gendut berarti kamu bahagia. Kamu itu kurus. berarti kalau ya. Lau kamu kurus pasti hidupnya susah. Ya Allah, rasanya saya kurang suka dengernya gitu, Mah. Karena menurut saya tuh bisa menyinggung perasaan orang. Apakah perasaan saya salah nih, Mah? Anda tidak salah. Tapi orang yang ngomong begitu jangan masukin ke hati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Buat apa tubuh dia langsing kalau nggak pernah ibadah? Buat apa tubuh dia langsing kalau memang tidak pernah membantu orang lain? Buat apa tubuh dia langsing kalau masih ngatain orang? Yuk! Apa adanya, yang penting kita jaga kesehatan, makan yang halalan thayyibah. Soal bentuk tubuh apa adanya, bersyukur kepada Allah. Yang penting kerjakan perintah Allah, hindarkan yang diayomi oleh Allah. Begitu kalau saran mama. Nah, ini juga lagi viral di media sosial, pasangan suami istri gitu kan. Dia memposting foto-foto pasangannya sebelum menikah.
badannya bagus, yang cowok gagah, gitu kan. Yang cewek juga cantik, langsing. Begitu udah menikah, berubah yang cewek jadi gemuk, jadi gedut. Terus kemudian dikasih lagu deh. Set, kamu siapa? Kamu siapa? Nah, ini pun penghinaan dengan pasangan Anda. Anda bersyukur punya pasangan, udah hamil, melahirkan, menyusukan anak Anda, anak digedein. Masya Allah. Makanya tuh lihat tuh dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqakum min dhofin summa jala min ba'di dhofin quwwah summa jala min ba'di quwwatan dhofan wasaibah yahluqu ma yasha. Allah ciptakan kalian lemah. Kuat. Lemah kembali. Berubah saya kehendak Allah. Ada perubahan. Ada perubahan. Segala-galanya pasti berubah. Bayi belum bisa apa-apa, nangis doang. Terus bisa tengkurap, tapi nggak bisa celentang. Nggak bisa. Karena masih lemah lehernya. Lama-lama dicelentangin, tengkurap lagi, nggak bisa celentang. Celentangin, tengkurap lagi bisa jalan. Kemudian bisa duduk, numbuh gigi. Yang tadinya makan juga air susu, bubur. Setahun makan nasi lembek. Setahun 2 bulan makan nasi biasa. Sekarang segala lagi dimakan. Iya benar. Tapi nanti begitu tua berubah kembali. Jangan jauh, mama aja. Yang baik-baik lagi deh. Masya Allah. Kalau makan yang keras-keras, mama yang kacang, sukro doyan. Doyan padahal ya. Padahal doyan. Ini kan udah banyak gigi palsu nih. Tapi untuk prosesnya itu yang butuh. Nah itu dia. Walaupun gue doyan, gue tahu diri. Dia mut-mut dulu. Itu sukro. Yang penting asinnya dapet. Gue doyan. Yang penting gurihnya dapet. Iya apa-apa. Iya mah. Coklat. Gue mut-mut dulu. Dulu makan langsung garot tuh. Ada perubahan. Dulu lagi muda makan rujak, kadongdong, mangga muda, garot. Sekarang sukro 1 melejit mulu. Mempeletak. Jangan orang lain, mama ngalamin. Iya benar-benar. Iya mah. Lanjut nih mah, pertanyaan yang kedua dari Instagram ya Mas Bedu. Alif R Firmansyah 5. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam Firmansyah 5. Galau nih mah. Mah, jika kita menahan-nahan untuk tidak makan alias diet karena takut gendut, apakah termasuk menzolimi diri sendiri nih mah? Betul. Oh gitu. Tubuh ini punya banyak yang hak. diet nih mah. Rasul mengharamkan puasa sepanjang tahun. Makanya ada puasa yang diharamkan. Idul Adha, Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Tasyrik diharamkan berpuasa. Kenapa? Tubuh punya hak. Karena makanan yang kita makan masuk ke otak. Kalau lapar terus-menerus, mana nutrisi yang masuk ke otak? Seperti itu ya mah. Jadi nggak usah terlalu maksain diri ya, sampai segala pel diminum, jamu diminum. Allah semua. yang menciptakan kita. Kayaknya nih. Allah berikan buku panduan buat kita, Al-Quran. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Disyaratkan oleh Allah halalan thayyiba. Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang, jangan berlebihan. Gitu. Tapi nggak salah kan, Ma, kalau mau merubah bentuk tubuh, ya kan, yang tadinya gemuk pengen jadi lebih proporsional, nggak salah kan, Ma? Tidak salah, silahkan. Tapi yang salah berlebihan. Anda lihat Allah berfirman, wa kulu wasrobu walatus ribu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum kalian jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Lapar banget. Enak gak? Enggak enak. Enggak mah. Makan terus kenyang banget. Enak gak? Enggak mah begah. Mamin wi'ain abgadu ilallah min batni mali minal halal. Tidak ada tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang penuh dengan makanan halal. Masya Allah. Duit punya saya, yang belanja saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai kekenyangan dibenci oleh Allah. Kenapa? 1. Orang yang perutnya terlalu penuh dengan makanan yang halal. Artinya dia nggak ingat dengan orang lain. Dalam ibadah jadi malas. Puasa. Dur, maghrib, segera dimakan, kenyang banget. Jahra, taraweh, jalan dah, begah. 2, Iya mah. orang yang perutnya penuh dengan makanan halal, kasih sayang dengan tetangga kurang. Masya Allah. Boro-boro ingat tetangga, bobowe molor, kekenyangan. Tidur. Terus apa lagi? Ya. Kalau dia menyampaikan sesuatu
tidak proporsional. Kalau dia mendengarkan pelajaran, mendengarkan ceramah, gak masuk semua karena nempel di otaknya itu adalah ngantuk. Rembes saja ilmu mah nggak ada yang nempel Iya, ya mah. bobo. Bobo, oke mah. Jangan Nanti berlebihan. kita lanjutin lagi ya mah ya. Nah jamaah jangan kemana-mana. Mama akan lanjutkan kembali nih membahas mengenai tema kita hari ini body shaming. Dan pertanyaan yang masuk di Instagram akan dilanjutkan dijawab oleh Mama ya. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada kan? Masih ada dong. Oke. Iya. Mah, Naon? tapi nih Mah ya, kalau dibilang kurus banget, kurang gizi, jujur Zara langsung sedih Mah. Maaf ya, Ya Allah. begini. Punten. Saya tidak melihat orang lain. Keluarga saya, ponakan saya. Kan sering ngumpul di rumah mama. Bervariasi bentuk. Ada ponakan kurus banget. Tapi makannya banyak tahu. Iya bener mah. Beneran. Itu bener, Mah, itu Kagak bener. ngarang gue mah. Gizinya Rumah mama kan banyak. tempat ngumpul Iya, Mah. keluarga-keluarga. Nih anak dikit makan. Rumah mama silahkan makan. Iya. Cuman badannya kecil tapi makannya kebo. Banyak banget. Gitu ya. Sama Ajis, kurusnya ajis. Mah. Makanya banyak. Tapi punten. Yang badannya kayak kita lah, dibilang gemuk pagi juga. Enggak. Tapi makanya sekedarnya. Sekedarnya. Wajar lah, nggak Wajar. berlebihan. Jadi punten kalau ada yang berkomentar. Orang yang gemuk doyan makan. Tapi yang gemuk banget memang kelihatan dari makannya. Porsinya segede tukang macul gitu kan. Porsinya gitu. Apa yang ada tempat buat sendok ya, Mas? Apa piringnya kayak kekecilan. Piringnya kekecilan. Iya. Jadi beda-beda. Beda, Tapi Mah. yang jelas dalam aturan Islam yang tidak boleh itu berlebihan. Berlebihan. Itu aja. Iya. Terus nyikapinnya gimana Mah kalau digituin? Jujur kan dalam hati, ih enak aja, vitamin kan aku minum, makan juga secukupnya. Kok dibilang kurang gizi sih? Oke. Sebel tuh Mah. Nih maaf ya Zahra. Tahun 70-an. Mama itu kurus banget, 42 kilo. 42. Oh, lebih kurus Banyak dari orang Zahra. ngatain kurus banget. Iya. Itu di Tanah Abang Mama, karena di PMI, Pondok Mertua Indah. Terus karena nggak enak dibilangin kurus, terus terang. Mama ke kebon sirih, ada dokter minta disuntik vitamin 3 kali. Kagak gemuk-gemuk. Udah sekian puluh tahun kemudian naik. Jadi rupanya prosesnya puluhan tahun. Oh, lama. Oh ya, gitu. Mama nggak ngarang. Delay. Ini pengalaman pribadi. Dulu tahun 70 berat Mama hanya 42 kilo. Sekarang? Dikatain orang kurus gitu kan. Gue kan nggak enak juga dikatain begitu. Iya. Kayak penggilesan. Kan begitu tuh tulangnya tuh. Kayak rata ya, Mama. Udah. Tanah Abang kan Mas Mansur 38. Ke kebon sirih. Kita disuntik sekali belum gemuk. Kata dokternya bulan keberapa suntik lagi. 3 kali disuntik. Gue nungguin gemuk kagak gemuk-gemuk. Berapa puluh tahun kemudian ya Mah? Sekian puluh tahun kemudian mulai gemuk. Tuh ayah meninggal tahun 2000. 62 kilo. Waduh, Masya Allah. Sekarang 82 82 kilo. 82. Dua kali Jadi lipat. dari tahun 70 berapa tahun baru segini gini. Oh gitu. Jadi salah itu pendapat itu salah. Salah ya Mah. Pengalaman pribadi saya, tapi tiap body kan tidak sama. Iya, Mah. Begitu. Mah ada pertanyaan dari Instagram nih Mah ya. Ya. Dari jamaah. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada apa? Mau tanya Mah, saya wanita yang lumayan besar lah Mah. Kebanyakan orang gendut kan karena makannya banyak. Sedangkan Rasul mencontohkan kita untuk makan di saat lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Makan saya nggak terlalu banyak gitu. Gimana menurut Mama? Terima kasih Mah. Menurut Mama, wahai yang bertanya, yang namanya orang gendut bukan berarti makannya banyak, bukan berarti orang kurus makannya kurang, sama sekali tidak. Yang dilarang oleh Islam berlebihan. Baik dalam Al-A'raf 31 maupun sabda Rasulullah yang mengatakan jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya Allah dan Rasulnya mengajarkan hidup makanan, minuman jangan berlebihan. Soal gendut, kurus itu kan takdirnya. Takdir. Yang penting sehat. Iya. Kalau seandainya semua orang kurus, baju XL nggak laku. Benar. Iya apa iya? Iya. Iya Mah. Itulah kenapa ukuran baju variatif
sepatu variatif, daleman variatif. Kenapa ditakdirkan oleh Allah? Body kita pun variatif. Variatif, baik. Terima kasih Mama tausiahnya hari ini, Masya Allah. Nah, jemaah tadi mengenai tema kita kan, aku kurus, kamu gemuk. Lalu apa masalahnya gitu kan? Ini body shaming memang saat ini sangat ada di berbagai kalangan. Tua, muda, anak sekolah dan lain sebagainya. Tapi Mama ingatkan, supaya kita terjauh dari sikap body shaming, bacalah surat Al-Hujurat ayat 11 dan juga ayat 13. Jadi kita nggak akan melakukan hal itu kepada orang lain. Kalau kita di body shaming sama orang, ucapkan saja Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mah, kita berdoa yuk Mah. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Innal insana lazalumun kafar. Ya Allah, kami bersyukur karena telah diberikan kehidupan oleh-Mu ya Allah. Kami pun bersyukur kepada-Mu ya Allah, diberikan tubuh yang sempurna. Diberikan elemen-elemen tubuh yang berfungsi dengan baik. Mata kami bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami, seluruh anggota tubuh kami berfungsi dengan baik. Dengan cara mengerjakan segala perintah-Mu, menjawab yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Hindarkan hati kami untuk menghina orang lain, menghina body orang lain, tubuh orang lain, mengejek orang lain. Karena Engkau yang mengatakan orang yang beriman dilarang untuk mengerjakan semuanya. Ya Allah, kami bertaubat kepada-Mu ya Allah dengan dosa yang pernah kami lakukan. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Ana Rawi, Bedu. terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.